Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Oke, pasti luar biasa dahsyatnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selamat dulu kepada teman-teman yang udah gabung di grup mentoring Shopee eksklusif di grup atau gelombang pertama ini. Ya, kita akan banyak belajar di sini mengupas tuntas tentang Shopee. Ya, terima kasih udah yang gabung, anemonya begitu besar dan saya berharap dengan pelajaran ini sampai tuntas nanti teman-teman semua penghasilannya luar biasa. Amin ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Yang pertama tentang Shopee. Sebelum kita masuk ke Shopee, kita perlu kenal dulu yang namanya bisnis online. Ya, mungkin teman-teman ini dari sekian banyak udah tahu bisnis online itu yang begini, yang begitu, jualan dan lain-lain. Nggak ada yang salah dengan pemahaman Anda ya. Yang penting sekarang adalah saya ingin ajarkan lebih detail lagi tentang bisnis online sehingga kita mengerti apa peluang apa yang bisa kita raih di sana. Nah, bisnis online, apa itu bisnis online? Kalau kita pergi ke Google, kita tanya gini ya, bisnis online adalah, ini secara harfiah aja, secara pengertian gitu ya. Bisnis online adalah merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet gitu ya. Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitasnya dilakukan melalui internet bisa dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Ya, sesederhana itu. Intinya sih kalau saya pribadi mengatakan bahwa yang disebut dengan bisnis online adalah bisnis Anda connect ke internet sehingga bisa diakses oleh semua orang di seluruh penjuru dunia ini yang terakses dengan internet. Sesederhana itu. Ya, pahami dulu itu sehingga teman-teman betul-betul tahu, oh, kalau saya punya sesuatu, saya online-kan, saya masukkan ke Google, saya masukkan ke marketplace, saya masukkan ke website, saya masukkan ke Facebook, maka semua orang tahu. Dengan demikian orang bisa beli, kira-kira gitu ya. Nah, itu bisnis online. Paham ya? Itu sederhana aja terminologinya ya. Kemudian berapa banyak pengguna internet di Indonesia? Nah, oke, saya buka. Kita lihat dulu pengguna internet di dunia ya. Pengguna internet di dunia. Ya, tahun 2018 deh kita pilihnya. Gitu ya. Kita buka aja deh contohnya, boleh juga ini ya. Langsung dari Kominfo gitu ya. Saya besarkan di sini. Nah, langsung dari Kominfo. Teman-teman bisa lihat di sini, langsung dari Kominfo. Lihat ya. Ini Kominfo kan berarti datanya nggak main-main gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa bacalah di sini. Kita bukan mau membahas ini, tapi intinya Indonesia itu teman-teman bisa lihat di sini berada di peringkat keenam ya. Indonesia itu berada di peringkat keenam pada tahun 2018 dengan penggunanya itu sekitar 123 juta. Sebetul-betulnya ya, itu lebih dari seperti itu. Lebih dari 123 juta kalau teman-teman mau tahu. Ya, kenapa? Karena orang pun ada punya handphonenya lebih dari satu. Seperti itu ya. Satu orang kadang-kadang handphonenya ada dua, ada tiga, ada laptop dan lain-lain. Jadi banyak ya. Oke, supaya lebih enak biasanya saya menunjukkan gambar ini. Teman-teman bisa lihat ya. Wow, dahsyat luar biasa ya. Nah, per Januari aja ya, kita coba lihat satu-satu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Saya buka dulu di sini. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, active user key global social platforms. Jadi yang menggunakan Facebook aja itu luar biasa banyaknya. YouTube luar biasa, WhatsApp, FB Messenger, WeChat dan lain-lain. Instagram ya. Itu banyak sekali ya. Terus kemudian kita cari lagi misalnya, nah ini lebih enak di Indonesia. Oke, oh ini kita ngomong di dunia dulu lah ya. Sosial media 2020. Ya intinya banyak. Kalau kita cari deh langsung ke Indonesia. Nah ini teman-teman. Keren banget ya. Di Indonesia teman-teman bisa lihat ya. Total populasinya itu 265 jutaan ya jiwa dan terus bertambah gitu ya.
urbanisasinya itu 56%, pengguna internetnya teman-teman bisa lihat di sini sekitar 132 juta. Sementara tadi kalau kita lihat di Kominfo datanya itu sekitar 123 juta. Wah, ini kebalik ini ya. Bahkan 10 juta nambahnya ya. Itu per Januari loh ya. Per Januari 2018. Sekarang sudah bulan November. Jadi wah, pasti tambahnya udah lebih gila-gilaan lagi. Nah, dengan penetrasinya itu 50%. Jadi boleh dikatakan penggunanya 132 juta, itu boleh dibilang setengahnya itu betul-betul udah mahir lah gitu ya menggunakan internet. Nah, boleh boleh jadi dia bisa belanja, boleh jadi dia bisa transaksi lain-lain gitu ya. Artinya aktif gitu dalam penggunaannya. Wah, luar biasa banget. Anda bisa bayangkan itu berapa banyak, anggap deh 70 juta deh misalnya. Banyak banget ya. Nah, oke, kita lihat lagi data yang lain supaya teman-teman betul-betul paham nih. Wow, luar biasa gitu ya. Oke, tahun 2018 mana nih? Coba kita cek lagi. 2017 aja pertumbuhan pengguna internet tuh, nah ini malah udah lebih dari 143 juta. Jadi, kenapa bisa begitu ya? Karena memang apa-apa sekarang udah online. Teman-teman bisa tahu, orang SD pun sudah punya handphone. Tujuannya untuk bisa lebih mudah chat ke orang tuanya, tugas-tugas ke teman-temannya, dan lain-lain. Ya, hal itu digunakan demi kemajuan dan kecepatan. Teman-teman perlu tahu itu ya, demi kemajuan dan kecepatan. Jadi internet itu sangat membantu sekali daripada kehidupan manusia, kehidupan kita. Seperti itu ya. Artinya eh, yang dulunya susah untuk menghubungi orang, sekarang udah jauh lebih mudah. Keren ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi ya. Berapa banyak pengguna internet di Indonesia? Udah tahu tadi. Ya, sekitar 130 jutaan lah ya. Peluang apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kalau ngomongin peluang seperti yang saya katakan tadi ya kepada teman-teman, Anda bisa bayangkan nih orang-orang para pebisnis ya sedemikian banyak ya 60 jutaan atau bahkan 70 juta yang aktif itu ya berbisnis. Anda bisa bayangkan peluang apa yang bisa Anda dapatkan? Itu artinya ketika Anda menjual sesuatu, apakah itu minyak-minyakan, obat-obatan, atau itu sepatu, apa itu baju, apa itu tas, apa itu topi, atau itu fashion, atau itu peralatan rumah tangga, apa itu macam-macam, itu bisa dijual nggak? Teman-teman, itu bisa dilakukan. Ya, kenapa? Karena sangat mudahnya kita untuk menjangkau yang puluhan juta orang itu. Menggunakan apa? Internet. Anda bisa bayangkan ya, contoh nih, teman-teman yang ada di Jakarta aja. Anda bisa bayangkan Jakarta begitu padat, begitu macet. Ya, itu semuanya kalau tidak dilakukan dengan internet susah orang. Ya, kenapa? Karena memang orang butuh kecepatan. Itu pentingnya internet dan dunia online ini. Ya, jadi apa yang bisa kita dapatkan? Ya, tentu banyak. Anda bisa jual apapun. Singkat kata, Anda bisa menjual apapun. Anda pernah tahu nggak bahwa ada orang menjual keset? Anda bayangkan, keset dijual dari online. Padahal mereka bisa beli tinggal ke pasar, mereka beli aja di pasar. Tapi mereka nggak mau ribet, ya. Mereka nggak mau ribet, mereka nggak, karena butuhnya kecepatan itu. Ya, mereka nggak mau ribet, mereka nggak mau parkir, mereka nggak mau macet, mereka butuh waktu yang lebih cepat. Itu sebabnya mereka tinggal beli dan pesan di online, nanti dianterin. Mereka tinggal tunggu kurirnya, besok juga nyampe. Seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, Bang, ya, di mana kita bisa jualan, Bang? Gitu ya. Oh, gampang. Kita bisa jualan di Facebook, kita bisa jualan di website, kita bisa jualan di Instagram, kita bisa jualan di Twitter, kita bisa jualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Ya kan? Lalu pertanyaannya apa yang bisa kita jual? Ya tentu seperti yang saya katakan tadi, semua bisa Anda jual. Anda bisa bayangkan dengan potensi puluhan juta orang yang online, puluhan juta loh ya, anggap 60 juta deh saya bilang, yang betul-betul punya uang gitu ya, punya uang, mereka online, ada handphonenya. Anda bisa bayangkan, Anda tahu tidak bahwa cotton bud aja dijual, cotton bud untuk korek kuping gitu ya, dijual secara online ya, tusuk gigi, plastik, bahkan hal-hal tetek bengek yang kecil-kecil orang jual. Lipstick, make up, bahkan ada saya pernah lihat ballpoint. Teman-teman tahu ballpoint? Ya ampun,
Anda pergi ke seberang rumah Anda aja ada warung di situ, ada ballpoint. Tapi orang nggak tahu gimana, tahu nggak? Mereka justru belinya online. Dan itu sudah terjadi. Jadi jangan tunggu lama lagi teman-teman. Lihat, wah ini peluang banget. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi pertanyaan apa yang harus saya jual. Ngerti ya? Nah, jadi kalau teman-teman di grup ini masih ada yang bertanya, Bang, saya jualan apa? Saya nggak punya produk. Nah, mulai hari ini mindsetnya dibuka. Dengan begitu besarnya potensi, dengan begitu banyaknya orang yang online, sebenarnya apapun yang Anda jual, itu bisa laku. Saya ulangi ya, ini penting banget supaya teman-teman jangan bolak-balik mikirin, saya jualan apa ya? Saya jualan apa ya? Anda bisa bayangkan 60 jutaan ya orang ya di seluruh Indonesia ini yang sudah bisa online. Udah, itu apapun bisa Anda jual. Mau laptop, mau tas, mau apapun, bahkan barang besar sampai barang kecil. Anda tahu tidak bahwa ada orang, saya pernah tahu, jualan mesin. Harganya puluhan juta, ada yang jual bahkan miliaran, lakunya dari online. Pertanyaannya, kok bisa? Ya bisa. Karena kan ini udah eranya, sudah zamannya. Saya ulangi dan saya tegaskan buat teman-teman, jangan ada lagi yang mengatakan, "Bang, saya mau jual apa?" Ya, ada banyak sekali kebutuhan manusia ya yang online di Indonesia ini yang bisa kita tawarkan. Nah, yang penting kita lakukan adalah, "Bang, bagaimana cara menawarkannya?" Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, kita bisa jualan di Facebook, kita bisa jualan di Instagram, kita bisa jualan di marketplace. Nah, pertanyaannya, kalau di Facebook mungkin Anda sudah tahu, di Instagram mungkin sudah Anda tahu, ya. Tapi marketplace itu apa, Bang? Ya, marketplace itu adalah sebuah tempat, sebuah website yang di dalamnya berisi para penjual, ya, yang berisi para penjual-penjualnya itu banyak gitu ya. Penjualnya banyak dan berbagai jenis barang. Sehingga dengan mudah kita katakan, apa itu Bang Marketplace? Contohnya, biasanya kalau orang tanya Marketplace, Tokopedia, ya ini. Kenapa orang bisa mengatakan Tokopedia Marketplace? Misalnya kita buka ya, Shopee contohnya deh, gampangnya. Shopee.co.id. Nah, Tokopedia juga boleh, Tokopedia. Bukalapak juga boleh, Bukalapak. Nah, Lazada juga boleh, Lazada. Ya, saya bukakan buat teman-teman. Nah, ini contohnya. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa yang disebut dengan marketplace adalah tempat berkumpulnya para penjual. Teman-teman bisa lihat di sini, ketika Anda buka misalnya baju atau pakaian pria, nah, Anda teman-teman ya bisa lihat semuanya di sini. Ini ada baju-bajunya macam-macam gitu. Apakah yang jual ini satu orang? Jawabannya tidak. Yang jual ini adalah berbagai macam toko. Ya, kemudian Tokopedia, sama nggak? Sama. Prinsipnya sama. Tokopedia juga begitu. Ketika Anda buka misalnya ini aksesoris, ya, makeup dan lain-lain, sama juga. Ya, sama juga. Ini penjualnya beda-beda orang. Ya, beda-beda orang. Nah, lalu Bukalapak bagaimana? Sama juga prinsipnya. Lazada bagaimana? Sama juga prinsipnya. Jadi, marketplace adalah tempat berkumpulnya para penjual. Ya, sehingga pembeli aktif datang ke sana dan banyak datang ke sana. Kok bisa gitu, Bang? Iya, betul. Karena di mana ada banyak penjual, di sana banyak pembelinya. Anda bisa bayangin, kita coba buka ya. Saya buka contohnya Shopee aja langsung karena kita mau belajar di Shopee ya. Saya coba buka ini satu, lalu saya buka coba ini satu, ya saya buka coba ini satu. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang ini nama tokonya apa? Kita cek dulu ya. Oke, ini dia. Ini nama tokonya. Top 188. Kita cek lagi yang ini. Ini nama apa tokonya? Judapran. Ya. Yang ini kita cek lagi. Yang ini apa? Batik Bagus. Jadi, betul yang saya bilang, marketplace adalah sebuah website yang isinya adalah berbagai macam penjual, gitu ya. Banyak sekali penjualnya. Nah, dan dalam hal ini kita akan masuk di Shopee. Tentu kita harus tahu dulu Shopee. Iya Shopee. Lalu pertanyaannya berikutnya adalah, kenapa harus Shopee? Nah, ayo kita buka datanya ya, kenapa harus Shopee ya.
Kita buka lagi datanya. Kita enak nih kalau belajar buka-buka data ya. Ini saya tanya nih. Kita buka ya. Coba. Pengunjung Shopee 2018 itu contohnya ya. Oke. Oh, kita lihat aja nih. Nah, ini. Ya. Lihat, ini dari marketers. Ya. Ini oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini Maret 2018 ya. Maret 2018, teman-teman bisa lihat di sini mengapa Shopee jadi e-commerce yang paling sering diakses, teman-teman bisa baca. Ya, ternyata e-commerce atau marketplace yang paling sering dibuka orang adalah Shopee. Terus kemudian Lazada e-commerce paling banyak dikunjungi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, datanya Anda bisa lihat di sini ya. Lazada e-commerce paling banyak pengunjung tahun, oh ini bukan Lazada, Shopee, kita lihat dulu. Laporan. Ah, ini contohnya. Ini saya sering buka ini. Ah, ini dia, iPrice ya. iPrice, kemudian ada link biasanya di dalamnya. Kita lihat dulu. Oke, peta e-commerce ya, iPrice Indonesia ini teman-teman bisa lihat. Oke, coba kita lihat ranking App Store-nya. Teman-teman bisa lihat di sini Shopee. Shopee adalah nomor 1 ya. Ranking di Play Store-nya juga nomor 1 gitu ya. Kemudian Instagram-nya wow paling banyak gitu ya. Oke. Nah, kalau visitor per bulannya dia memang kalah gitu ya, tapi tidak kalah-kalah banget karena dia ada di nomor 3. Yang paling tinggi itu Tokopedia gitu ya. Tapi karena kita mau belajar Shopee, kita lihat Shopee dulu. 38 sampai 40 jutaan. Banyak nggak? Wah, itu banyak banget ya pengunjungnya ya. Oke. Kenapa harus Shopee? Teman-teman bisa lihat lah. Ini kuartal ketiga loh ya. Kuartal pertamanya kalau teman-teman lihat, wah itu masih dia sebenarnya masih nomor 5. Kemudian di kuartal keduanya kita lihat, udah naik nomor 4, 30. Kuartal ketiganya itu udah naik nggak? Naik 38. Dan saya yakin sampai di akhir tahun ini toko online atau Shopee ini akan meningkat lagi ya. Dengan tren yang ada yang saya perhatikan, itu tokonya akan semakin meningkat. Oke lah, kalau begitu ya, berarti mantep nih Shopee. Dan teman-teman bisa lihat kenapa kita harus memilih Shopee. Salah satunya yang saya perhatikan adalah Shopee itu memang gencar sekali dalam beriklan. Teman-teman bisa lihat iklan mereka ada di televisi, iklan mereka bisa ada di billboard, kemudian di mobil-mobil, di motor kayak Grab, Gojek. Wah, mereka benar-benar beriklan nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan yang namanya interest dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Mereka menginginkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Di sisi lain dari penjual ya, di sisi lain dari para penjual memang diarahkan untuk membuat harga yang paling murah. Teman-teman bisa lihat dan bisa perhatikan kalau di Shopee itu ada yang harganya sampai 1, 2 rupiah, 3 rupiah itu ada. Ketika flash sale misalnya harganya memang ancur-ancuran. Dan itu justru malah membuat konsumen atau para pembelinya manja gitu ya. Kan kalau pembeli pinginnya harganya murah gitu ya. Itu sebabnya orang atau masyarakat justru malah berbondong-bondong ke Shopee untuk belanja. Bayangkan ya iklannya udah kemana-mana, harganya murah-murah. Otomatis orang belanjanya ke Shopee. Dan saya yakin di tahun depan 2019 Shopee akan meraih peringkat 1. Iya, karena apa? Karena memang mereka habis-habisan di sana. Mereka benar-benar ingin mendapatkan yang namanya peluang bagus, mereka ingin mendapatkan kunjungan yang paling banyak, mereka ingin mendapatkan market ya atau pasar di Indonesia yang sangat luas. Oleh karena itu sudah tepat ya, kesimpulannya teman-teman sudah tepat belajar e-commerce atau marketplace sekarang terutama di Shopee. Oke, jadi dari teman-teman jangan ada lagi yang sampai wah kayak gini kayak gitu, udah langsung belajar aja ya. Oke dia. Itu dia. Jadi kenapa harus Shopee? Itu jawabannya. Oke, sampai di sini dulu ya presentasi pertama kita. Teman-teman boleh cari datanya, PR-nya ya. Silakan cari data sebanyak-banyaknya tentang Shopee supaya teman-teman semakin yakin gitu ya bahwa iya saya mau belajar di Shopee. Setelah ini, lalu apa yang akan kita lakukan? Kita langsung udah lihat datanya, lalu kita akan langsung membuat tokonya setelah ini. Sip, udah excited banget kayaknya ya. Kita tunggu di pelajaran berikutnya. Sampai ketemu, bye-bye.